pagi, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama Cici Sri Indah Lestari Limbong, peserta PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 2, Program Studi PGSD Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, siap melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 5 UPTD SD Negeri 01 Tanah Merah, Kecamatan Air Putih, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Batubara, dengan materi tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan, pembelajaran 2. Berikut cuplikan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya? Baik, Bu. Baik. Semangat untuk belajar. Semangat, Bu. Iya, harus semangat karena baru juga merayakan kemerdekaan. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau Pani pimpin doa. Ayo Pani. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Pani sudah mau buat doanya. Nah, Ibu akan cek kehadirannya Hafiza Usma. Hadir, Bu. Kerstifani. Hadir, Bu. Kanaya. Hadir, Bu. Naila. Hadir, Bu. Ruth Bistolet. Hadir, Bu. Priscilia Simanjunta. Hadir, Bu. Nabila Asmi. Hadir, Bu. Bu mau Ya. dengar suara anak ibu ini yang cantik-cantik, yang manis-manis, yang baru semangat merayakan 17 Agustus. Ibu mau nyanyikan lagu Sorak-sorak bergembira, 1, 2, ya. Sorak-sorak bergembira, bergembira sama. Sudah bebas negeri kita selamanya. Indonesia merdeka, Republik Indonesia kita milik kita selamanya. Ya, terima kasih buat semangatnya yang luar biasa. Ibu akan mulai pembelajarannya. Iya, kita belajar mengenai tema 2, udara bersih bagi kesehatan, dan subtema 2-nya pentingnya udara bersih bagi pernapasan, pembelajaran kedua. Dengan tujuan pembelajarannya yang pertama, dengan membaca teks, siswa mampu mengumpulkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, bagaimana, dan mengapa. Yang kedua, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menyimpulkan informasi tentang berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan manusia. Yang ketiga, dengan mencari informasi dari teks bacaan, siswa mampu membuat bagan penyebab berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan manusia. Yang keempat, dengan menyimak penjelasan dan mencermati gambar dan teks informasi, siswa mampu menyebutkan karya tari daerah menggunakan properti. Yang kelima, dengan membuat clipping, siswa mampu menyajikan gambar karya tari daerah menggunakan properti. Yang keenam, dengan mengikuti contoh dari video tari atau bimbingan guru tari, siswa mampu menyiapkan karya tari daerah menggunakan properti. Nah, Ibu mau kamu mengamati gambar ini. Sudah? Setelah kamu amati, apa yang kamu lihat? Kakek, Bu. Kakek, Bu. Iya, kakek. Lagi ngapain? Sedang menghabiskan obat. Ya, sedang menyemprotkan obat. Nah, kakek ini mengidap penyakit asma. Nah, jika udara sedang dingin, kakeknya akan mengalami kesulitan
bernapas. Nah, ketika dia mengalami kesulitan bernapas, dia akan menyemprotkan obat ke dalam tenggorokannya supaya bernapas dengan lega. Nah, kenapa sih kakek itu mengidap penyakit asma? Gara-gara pola makan yang tidak teratur. Iya, gara-gara pola makan yang tidak teratur. Kemudian apa lagi? Faktor lingkungan. Nah, organ pernapasan manusia itu dapat terserang penyakit. Penyebabnya tadi ya dari dalam tubuh maupun dari luar tubuh. Nah, ini coba kamu lihat organ pernapasan manusia. Jantung. Iya, jantung. Paru-paru. Bronkiolus. Dan selanjutnya Aorta. Dan paru-paru. iya, dan lain-lainnya. Nah, ini organ pernapasan ini harus kamu jaga. Bagaimana menjaganya ya? Dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan menjaga pola makan. Nah, ketika kamu tidak menjaga kesehatan organ pernapasan yang kamu miliki, maka kamu akan mengidap suatu penyakit. Nah, apa saja sih penyakit pada sistem pernapasan manusia? Asma, flu, bronkitis. Iya. Nah, penyakit yang ada pada sistem pernapasan manusia itu yang pertama asma, kemudian flu, ketiga bronkitis, keempat tonsilitis, yang kelima pneumonia. Jadi ada berapa, Nak? Penyakit pada sistem pernapasan manusia? Iya, ada 5. Coba Afiza ulang kembali apa saja penyakit yang ada pada sistem pernapasan manusia. Asma, flu, bronkitis, tonsilitis, pneumonia. Iya, pneumonia. Bagus. Tepuk tangannya. Iya. Nah, kita akan membahas satu-satu penyakit pada sistem pernapasan manusia. Ya, yang pertama itu adalah asma. Ruth, silakan baca, Nak. Saya, Bu. Iya, Ruth. Asma adalah penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi seperti debu, udara, dingin, rambut, bulu, atau kelelahan. Gejalanya yaitu dada terasa sesak, batuk, napas terasa berat. Pengobatannya dapat dilakukan dengan memberikan inhaler. Iya. Nah, asma itu katanya penyumbatan saluran pernapasan. Itu sumbatnya saluran pernapasan itu boleh itu karena kamu kena alergi, kamu kena debu, kemudian udara dingin, ada rambut dan sebagainya. Nah, kalau orang penyakit asma ketika dia kecapean ataupun kelelahan, maka dia akan terasa sesak. Contoh, orang yang asma, kamu ajak berlari, ketika dia capek, dia maka akan kumat. Kumatnya dengan sesak dicampur dengan batuk. Maka penderita penyakit asma itu selalu menggunakan inhaler. Inhaler itu disemprotkan ke mulut. Iya, ke mulut. Nah, ini adalah bronkiolus yang normal yang di sebelah kiri. Yang di sebelah kanan itu adalah bronkiolus yang sudah terkena asma. Jadi dia tersumbat ya. Kamu bayangkan aja seperti selang. Selang kalau kamu sumbat, maka airnya itu yang mengalir itu bagaimana? Dikit. Nah, seperti itulah bronkiolus manusia. Nah, yang kedua, ini apa ini? Flu. Iya, flu. Siapa pernah flu? Saya, Bu. Iya, bagaimana kalau flu? Saya, Bu. Ada apanya? Ada ya, bersin-bersin. Batuk. Ya. Batuk. Flu. Tidak aman makan. Ayo, Naila baca flu. Flu. Bu. Flu adalah
adalah gangguan pernafasan yang disebut oleh virus. Ya, flu itu adalah gangguan pernapasan yang disebabkan oleh Virus. virus. Nah, gejalanya itu apa? Nah, demam, hidung tersumbat. Tersumbat itu karena adanya lendir. Nah, bagaimana cara kita ngobatinya? Ya, kita dengan minum obat sesuai resep dokter. Nah, ketika kamu flu, pasti orang tua mengajak kamu ke dokter atau minum obat ya. Kemudian meningkatkan daya tahan tubuh. Bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh itu? Berarti harus Makan makanan yang bergizi. ya, kemudian Menjaga pola makan sehat. Istirahat. Nah, yang ketiga bronkitis. Nah, bronkitis itu adalah infeksi atau peradangan saluran bronkus disebabkan oleh virus. Nah, gejalanya bronkitis itu adalah batuk berdahak, kemudian demam dan sesak napas. Nah, pengobatan bagi pasien yang bronkitis itu dengan minum obat sesuai resep dokter, kemudian istirahat yang cukup dan mengkonsumsi makanan gizi. Nah, ini bronkiolus yang normal ini. Kalau kamu mau lihat ini dia, nampak? Nggak nampak, Bu. Iya, ada yang nampak, ada yang tidak ya. Kemudian ini adalah bronkiolus yang kena bronkitisnya. Oke. Selanjutnya tonsilitis. Apa itu tonsilitis? Tonsilitis adalah peradangan pada apa? Iya, pada amandel. Kenapa? Karena virus atau bakteri. Nah, gejalanya bagaimana? Tonsil kamu itu membesar dan menimbulkan rasa sakit. Ketika kamu rasa sakitnya menelan, maka tonsilmu itu pasti membengkak. Bagaimana pengobatannya? Ya tetap kamu ke dokter, minum obatnya sesuai dengan resepnya dan mengkonsumsi makanan dan minuman bersih. Jangan es bersih nggak boleh. Harus minuman apa? Minuman yang Bersih. dan bersih. Es juga bersih. Dan minuman yang hangat. Hangat. Nah, perhatikan gambar tonsil yang normal dengan yang sudah terkena tonsilitis. Semua buka mulutnya. Ada kan yang gantung-gantung di atas ya? Ada, Bu. Ya, itu disebut apa? Uvula. Yang di atas itu uvula, terus yang di atas adalah langit mulut. Kemudian ada lidah, ada tonsil. Nah, kamu perhatikan gambarnya, pasti berbeda ya? Iya, Bu. Ya, uvulanya berbeda, tonsilnya juga berbeda. Dia mengalami bengkak dan ada bintik-bintik putih. Nah, ketika ini membengkak, maka kamu akan merasakan sakitnya. Menelan saja pun sakit. Iya. Nah, berikutnya pneumonia. Baca Viza. Pneumonia adalah peradangan bronkiolus dan alveolus karena infeksi bakteri Streptococcus pneumonia, virus atau jamur. Iya, pneumonia itu adalah peradangan pada bronkiolus dan alveolus karena bakteri Streptococcus. Nah, gejalanya itu tadi batuk dengan dahak berdarah. Nah, tadi kalau batuk dengan berdahak itu adalah bronkitis, tetapi ketika dia batuk ada darahnya, dia sudah Pneumonia. Iya, pneumonia. Dia sesak napas, nyeri dada, dan demam tinggi. Pengobatannya tetap dengan minum obat resep dokter. Iya. Nah, itu tadi ada penyakit pada sistem pernapasan
Manusia. Coba kamu bayangkan ketika kamu mengalami penyakit pada sistem pernapasan, bagaimana aktivitasmu? Terganggu. Iya, terganggu. Ya, aktivitasmu terganggu. Jadi harus kamu Jaga. jaga. Nah, dari teks tadi, coba kamu temukan informasi lagi dengan menggunakan kata tanya apa? Sudah, Bu. Ya, siapa yang bisa bikin pertanyaannya? Saya, Bu. Flu. Siapa itu? Saya Bu Nabila. Ya, apa Nabila? Apa itu flu? Iya. Jangan dicorek-corek dong. Apa itu flu? Siapa yang bisa menjawab? Gangguan pernapasan yang disebabkan oleh virus. Iya, gangguan yang disebabkan oleh Virus. virus. Nah, kemudian bagaimana? Bagaimana asma bisa terjadi? Iya, bagaimana penyakit itu bisa terjadi? Karena apa? Karena tidak bisa menjaga kesehatan. Iya, karena tidak bisa menjaga kesehatan. Nah, mencari informasi dengan kata mengapa. Mengapa manusia terkena penyakit asma? Bisa kan? Ibu, Siapa ya? Api siapa? Apa kau mengena asma? Iya, mengapa kamu terkena asma? Kenapa? Karena siapa bisa jawab lagi? Alergi, Bu. Iya, karena alergi. Nah, semua pintar, semua bisa mencari informasi dengan menggunakan kata tanya yang Ibu sebutkan. Tepuk tangan, ayo. Setelah kamu mencari informasi, kamu buat bagan atau peta pikiran mengenai penyakit sistem pernapasan. Apa itu Bu? Ya, kamu buat Ibu. bagannya. Nanti itu ada tugasnya di lembar kerja peserta didik membuat bagan. Nanti ibu kirim lembar kerjanya ya. Nah, gambar, Bu. ya nanti. Terus kemudian tadi kita bilang aktivitas kita terganggu ketika saluran pernapasan kita terkena penyakit. Nah, aktivitasnya contohnya yang bisa kita lihat itu seperti apa? Bekerja ya. Bekerja, Bu. Kemudian apa? Masih banyak ya aktivitasnya. Nah, salah satu kegiatan kita itu yaitu menari. Bagaimanalah kamu menari kalau kamu sesak? Nggak bisa ya? Enggak, Bu. Nggak bisa. Jadi harus dalam keadaan sehat. Nah, ini ada Ibu kasih gambar ada 2. Ini adalah gambar apa? Gambar orang menari, Bu. Iya, gambar orang menari. Gambar orang menari. Nah, itu adalah tarian khas Indonesia. Nah, kalau kamu perhatikan gambar itu, ini ada menggunakan apa? Gambar pertama menggunakan apa? Iya, topeng. Kemudian gambar kedua menggunakan apa? Kipas. Iya, yang kedua gambarnya menggunakan kipas. Nah, alat yang digunakan ini disebut dengan properti tari. Paham? Paham, Bu. Iya. Nah, hampir semua tarian Nusantara menggunakan properti. Apa itu properti tadi Ibu bilang? Seperti, Bu. Itu. Properti adalah Segala Buat tarian. kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. iya, properti itu adalah segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Nah, fungsi properti tari itu apa? Yang pertama, penari dapat menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tarian agar mudah dipahami penonton. Fungsi yang kedua itu sebagai pelengkap busana. Kemudian yang ketiga menghidupkan karakter tokoh yang dibawakan. Yang keempat menambah keindahan dalam tarian. Jadi fungsi properti itu ada 4. Ada 4. Oke. Nah,
Selain fungsi properti, maka ada jenis-jenis properti. Jenis properti itu ada yang pertama, jenis senjata. Yang kedua, jenis lainnya. Ibu mau siapa yang bisa menyebutkan properti yang jenis senjata? Keris dan pedang. Iya, keris dan pedang. Kalau jenis lainnya? Kipas, piring, lilin. Iya, kipas, piring, lilin. Nah, jenis senjatanya yaitu pedang, keris, tombak, rencong, dan lain-lainnya. Nah, jenis lainnya itu topeng, piring, payung, dan lainnya. iya, lilin. Nah, jadi di luar dari senjata itu adalah jenis properti tari, jenis lainnya. Nah, kamu sudah mengerti apa itu pengertian properti tari, fungsi tari, dan jenis tari. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan video mengenai properti tari. Oke, silakan kamu simak videonya sampai habis. Nanti setelah itu Ibu akan menggali informasi dari kamu. Oke? Kita mulai ya. Ya, Bu. Berikut ini beberapa properti tari yang ada di dalam tarian daerah yang ada di Indonesia. Tari yang pertama adalah tari reog. Tari reog adalah sebuah tarian daerah yang berasal dari Jawa Timur, tepatnya dari daerah Ponorogo. Penari utama pada tarian ini menggunakan properti berupa dadak merak, yaitu topeng berkepala singa dengan hiasan burung merah di atasnya. Properti yang digunakan oleh Prabu Kelono Suwandono berupa topeng merah, sampur, dan keris blangkra. Properti yang digunakan oleh Jatilan adalah kuda lumping. Sementara itu, properti yang digunakan oleh Patih Bujangganong adalah topeng berwarna merah dan juga campuk. Jangan dicoret-coret. Tarian yang kedua adalah tarian kuda lumping. Kuda lumping adalah tarian tradisional yang berasal dari Jawa. Kuda lumping ini terdapat di beberapa daerah di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan juga di Jawa Timur. Tarian kuda lumping ini menampilkan sekelompok prajurit yang tengah menunggang kuda. Tarian ini menggunakan properti berupa tiruan kuda yang terbuat dari bambu atau bahan lainnya. Properti lainnya adalah keris, cambuk, selendang, dan juga sesumping. Ada beberapa macam tari topeng yang ada di Indonesia. Di antaranya adalah topeng Dayak, topeng Bali, topeng Cirebon, topeng Malang, topeng Ireng, dan sebagainya. Nah, pada video ini hanya akan dibahas mengenai tari topeng Cirebon saja. Tari topeng Cirebon atau yang disebut juga dengan tari topeng Kelana ini menggunakan properti berupa topeng, sampur, dan keris. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Nah, Ibu mau bertanya, dari video tadi ada berapa tari yang kamu ingat? Piring yang berasal dari Minangkabau. Iya, ada tari piring, kemudian ada tari Reog. tari reog apa propertinya? Kepala harimau. Dadak. Iya, kemudian tari kuda lumping dari mana tadi? Jawa. Jawa, Bu. Propertinya apa, Naila? Kuda lumping. Iya, kuda lumping terbuat dari apa? Dari Berapa? dari bambu, boleh ya. Nah, sekarang Ibu mau menunjukkan beberapa properti tari. Ini apa ini? Properti tarinya apa? Lilin. Lilin dan lilin. Maka ini tari apa? Piring dan lilin. Tari lilin, Bu. iya, tari lilin. Tari lilin menggunakan properti tari yaitu lilin. Nah, tari piring berasal dari mana tadi? Sumatera Barat. Ada lagi yang lain? Padang, Bu. Atau yang jelasnya Kapal. Minangkabau. Nah, ini apa ini?
Mana, Bu? Kipas. Kipas, Bu. Iya, kipas. Bu. Tarian? Kipas. Iya, tari kipas. Dari daerah? Tadi di videonya tari daerah apa? Iya, Sumatera Sulawesi Selatan. Selatan. Kemudian ini ada? Rebana. Iya, rebana. Tarian yang menggunakan propertinya rebana, tari apa? Tari gendang. Tari apa? Tari gendang. Tari rebana. Terus selain itu tadi ada lagi apa itu? Tari Tari merak. rebana dari daerah mana? Dari mana yuk? Dari Aceh. Iya, dari Aceh. Ini apa? Tari piring. Tari piring. Tarian apa yang menggunakan properti tarinya piring? Minangkabau. Tari apa? Tari piring. Iya, tari piring. Kemudian ini apa? Selendang. Ulos. Iya, ulos. Properti tarinya ulos. Berarti tariannya apa? Tarian ulos. Tarian apa? Tortor. Iya, tari tortor. Provinsi mana? Sumatera Utara. Sumatera Utara. Kemudian ini ada Kain. kain atau apa ini? Selendang. Iya, selendang. Properti tarinya selendang. Berarti tari apa itu? Remo, Bu. Tari apa? Tari selendang. Tari apa yang menggunakan properti tarinya selendang? Remo. Tari jaipong. Iya, tari jaipong juga menggunakan selendang. Menggunakan selendang. Nah, tari jaipong dari mana? Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Semua bisa menjawab. Ya, kamu sudah mengetahui jenis-jenis tarian Nusantara dan properti yang digunakan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Apa? PR-nya apa? Nanti habis ini Bu kasih tahu ya. Coba lama udah. Udah, ada pertanyaan tidak? Tidak. Tidak. Nah, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya, yang pertama, penyakit pada sistem pernapasan manusia itu ada asma, flu, bronkitis, tonsilitis, dan pneumonia. Kemudian, properti adalah segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Yang ketiga, fungsi properti tari. Yang pertama, penari dapat menyampaikan ide dan makna gerakan. Kemudian pelengkap busana tari. Kemudian menghidupkan karakter tokoh. Dan yang terakhir, menambah keindahan dalam tarian. Itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebagai tugas, di grup WhatsApp, Ibu sudah mengirimkan lembar kerja, silakan kamu kerjakan, hasilnya kamu foto. Ke grup, Bu, di foto. Ya, boleh ke grup, boleh ke nomor Ibu. Kemudian itu yang pertama ya. Yang kedua, kamu membuat clipping mengenai tarian Nusantara dan sebutkan properti tari yang digunakan. Contoh, kamu ambil gambar tari piring. Tari piring. Tari piring kamu gunting, kan sudah pernah bikin clipping ya Ibu Surya? Kamu gunting tari piringnya, tempelkan di kertas HPS. Nah, kamu tulis tangan aja. Nama tari piring. Asalnya dari mana? Properti tari yang digunakan adalah seperti itu. Sampai berapa, Bu? Sampai berapa lembar? Ibu nggak bilang lembar, kamu bikin aja 10 tarian.
10 jenis tari dan properti tari yang digunakan. Kamu gunting gambarnya, kamu tempel di kertas HPS, kemudian kamu jadikan satu, kamu clipping lah dia. Paham? Paham, Bu. Paham. Iya, terima kasih sudah paham. Nah, untuk tugas clipping paling lama minggu depan Ibu terima. Ada pertanyaan mengenai tugasnya? Tidak, Bu. Tugasnya cuma 2 kan, Bu? Betul. Nah, supaya kita tutup pembelajaran kita kan udah selesai. Tadi kita awali dengan doa. Nah, sekarang kita akan tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Hafizah, ayo nak. Sebelum kita menutup pelajaran, mari kita berdoa. Doa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih buat anak Ibu Nabila sudah membuat doa untuk kita. Nah, sampai di sini pertemuan kita. Kita akan lanjut besok hari. Jam berapa, Bu? Jam berapa, Bu? Hah? Jam berapa? Nanti Bu kasih kabar. Udah? Kita akhiri. Dadah. Banget. Kalau